komedo ya. Saran untuk menghilangkan komedo seperti yang tadi saya jawab untuk jerawat. Jadi sama ya, karena komedo itu adalah jerawat dalam kategori yang paling ringan. Itu awalnya munculnya dari bentuk komedo. Nah, jadi sarannya sama seperti tadi untuk yang berjerawat, yang tadi barusan kita jawab tentang double cleansing, tentang krim yang krim-krim untuk mengatasi jerawatnya itu tadi. Kemudian yang kedua untuk suplemen, apakah ada efek sampingnya? Biasanya suplemen-suplemen yang kita gunakan untuk jerawat tadi ya seperti yang tadi saya jelaskan isinya adalah antioksidan ya. Jadi antioksidan yang bisa menjaga kesehatan tubuh kita dan membantu kulit kita jadi tampak lebih sehat. Nah, dan karena isinya antioksidan dan juga bahan-bahan herbal, biasanya mereka aman untuk digunakan ya. Mungkin ada beberapa orang tertentu yang kadang mungkin pada awal-awal penggunaan mungkin bisa merasa agak ada sensasi tidak nyaman sedikit di lambungnya. Nah, tapi biasanya dengan penggunaan yang rutin atau ketika kita minum setelah makan, hal-hal seperti itu bisa diatasi dengan baik dan tidak ada masalah. Sejauh ini sih tidak ada masalah atau keluhan dari pasien-pasien kami yang mengkonsumsi suplemen-suplemen tersebut untuk mengatasi flek-nya. Dan kalau tadi, apakah kalau treatmentnya dihentikan, flek-nya akan muncul lagi? Iya, jadi kalau sayangnya kan kayak tadi, mataharinya kan terus ada gitu ya, hormonnya kita juga terus ada gitu. Nah, selama penyebabnya masih terus ada, tapi nggak kita tangani, ya otomatis akan numpuk lagi si fleknya itu dan akan kelihatan lagi gitu. Jadi memang penanganannya harus terus-terusan, tetapi tidak mesti penanganan atau treatment yang sama itu terus-menerus, nggak berhenti-berhenti, enggak gitu. Pasti nanti ada fase berhentinya, ada fase bagusnya, dan nanti itulah nanti gimana kita bekerja sama dengan dokter konsultan kita untuk memilihkan treatment apa yang sesuai di fase ini, kemudian skincare rutinnya apa di rumah yang untuk bisa mencegah supaya dia nggak timbul lagi gitu. Nah, intinya adalah kualitas kulit kita akan terus menurun seiring dengan waktu. Jadi kalau nggak kita treatment, nggak kita apa-apain, ya masalah-masalahnya akan keluar. Oke, kalau untuk tanda lahir, ini nanti perawatannya berbeda ya. Nggak bisa hanya menggunakan krim ataupun kayak tadi yang saya sarankan itu nggak bisa. Untuk tanda lahir, fleknya bisa, jadi flek yang karena tanda lahir itu bisa dihilangkannya dengan menggunakan laser. Nah, untuk usia berapa mulai bisa perawatan, tergantung dari kondisi anaknya ya. Kalau untuk yang bawaan dari lahir biasanya kan kalau laser itu kan agak agak sakit gitu ya. Jadi kalau anaknya sudah cukup besar, sudah bisa cukup tenang gitu ya, biasanya baru kita lakukan perawatannya. Boleh mulai usia 12 gitu ya, sudah biasanya dibawa ke klinik oleh orang tuanya sambil nanti kita lihat apakah memang sudah perlu dilakukan perawatan di usia segitu atau memang kita lihat apakah perlu ditunda gitu ya. Nah, tapi prinsip-prinsip dasar seperti menggunakan sunblock gitu ya, boleh tetap dimulai dari usia anak-anak kita masih kecil gitu ya. Jadi trennya adalah kan justru kita terpapar sinar matahari itu banyaknya justru pas kita masih kecil ya, ketika kita aktif berolahraga di luar, aktif beraktivitas di luar. Nah, itu kita boleh mulai terapkan kebiasaan untuk menggunakan sunblock sejak dini ke anak-anak kita. Oke, SPF mulai dipakai usia berapa? Kayak tadi, usia bayi pun gitu ya, kalau kita memang akan ngajak keluar banyak panas-panasan gitu kan, sekarang banyak ya sunscreen yang untuk bayi, untuk anak-anak gitu ya. Skincare-nya Esther juga bisa dipakai gitu ya. Nah, ini bisa mulai dipakai. SPF-nya tergantung kayak tadi ya, kalau kita cuman hanya aktivitas sebentar di bawah sinar matahari, SPF 30 sudah cukup. Tapi kalau kita ingin beraktivitas lebih lama, kalau kita akan beraktivitas lebih lama, kita bisa menggunakan pilihan SPF yang lebih tinggi.
Nah, kemudian, sorry sebentar ya, ini untuk anak yang usianya 11 tahun tadi perempuan, skincare apa yang udah mulai boleh dipakai? 11 tahun ini biasanya mulai awal masuk pubertas ya, kadang-kadang pada anak-anak tertentu jadi bereaksinya timbul mulai jerawat, gampang komedo gitu ya, tapi tergantung. Tetapi biasanya yang paling basic adalah sabun wajah dan sunblock. Biasanya untuk anak usia remaja itu sudah cukup bisa menjaga kesehatan kulitnya. Jadi wajahnya jangan disabuninnya pakai sabun mandi lagi gitu ya. Kalau udah usia remaja, kita benar-benar pilihkan sabun wajahnya ester bisa digunakan juga untuk anak-anak remaja. Nah, itu karena kandungannya lebih khusus, lebih bisa menjaga kelembapan wajah, lebih bisa membersihkan wajah ya. Biasanya menggunakan sabun wajah dan sunblock itu biasanya sudah cukup. Kalau memang dia ada jerawatan, boleh kita mulai masukin kayak krim-krim jerawat yang ringan ataupun serum-serum jerawat yang ringan untuk mengatasi masalah jerawatnya supaya tidak nanti jadi bekas, jadi bopeng gitu. Kalau untuk yang lebih sensitif ya, mungkin bisa coba. Nah, ini memang harus trial and error ya, merek-merek tertentu ya. Tapi bisa mulai memilih kalau kayak di ester ya, sunblocknya kita punya yang bentuknya krim, tapi kita juga punya yang bentuknya lotion ya, yang biasanya lebih cocok untuk orang-orang yang kulitnya berminyak atau berjerawat. Jadi pilihlah sunblock yang memang mungkin bentuknya seperti lotion atau seperti gel yang lebih ramah terhadap kulit-kulit yang berminyak atau berjerawat ya. Hindari sunblock dengan misalnya bahan tambahan pelembab yang tinggi atau kandungan pelembab yang tinggi yang kadang-kadang memang didesain untuk yang kulitnya kering gitu. Nah, jadi hati-hati dalam memilih sunblocknya. Kadang-kadang ketika kita berganti merek atau mencari bentuk sediaan yang sesuai itu bisa teratasi dengan baik gitu ya. Jadi tetap kulit berminyak dan berjerawat harus pakai sunblock, cuman dipilih bentuk sunblocknya, sediaannya. Atau kalau yang sensitif dengan chemical sunscreen gitu ya, cari sunblock yang mungkin banyak kandungan fisikalnya dengan titanium dioxide-nya gitu ya, atau zinc oxide-nya gitu. Nah, jadi bisa memilih bahan-bahan sunblock yang memang lebih ramah untuk kulit-kulit yang berminyak dan berjerawat. Jadi jangan takut untuk pakai sunblock, tapi memang ya harus melewati proses itu tadi gitu ya, sampai kita cari menemukan formulasi yang paling sesuai dengan kulit kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lewatkan video menarik lainnya dari channel Tekon TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay healthy with Tekon TV.